Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sufra Kamalia, CGP Angkatan 11, Kota Pasuruan, dari SD Nahdlatul Ulama. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Model refleksi yang saya gunakan yaitu 4F. Yang pertama, facts atau peristiwa. Yang kedua, feelings atau perasaan. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Dan yang keempat adalah future atau penerapan. Pertama adalah facts atau peristiwa. Modul 2.1 ini dimulai dengan tahapan merdeka, yaitu mulai diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tanggal 20 Agustus 2024, saya masuk di tahap mulai diri. Pada tahap ini, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang telah dilakukan CGP dalam melayani kemampuan dan kebutuhan belajar murid yang berbeda, tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran, serta tentang bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Kegiatan dilanjutkan pada eksplorasi konsep. Di sini saya menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Setelah itu, saya berdiskusi di ruang kolaborasi yang dipimpin oleh fasilitator Bapak Khairul Ihsan MPD dan didampingi oleh pengajar praktik Bapak Rusikin SPD dan Ibu Etik Wahyuni SPD, serta teman-teman CGP Angkatan 11 Kota Pasuruan kelas 177A. Berikut dokumentasi ruang kolaborasi sesi 1 yang dilakukan pada hari Jumat 23 Agustus 2024. Selanjutnya adalah dokumentasi ruang kolaborasi sesi 2 pada hari Senin 26 Agustus 2024. Mengikuti ruang kolaborasi berdiskusi dengan kelompok, menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi, memberi pengetahuan baru bagi saya, yaitu mendapatkan perspektif beragam tentang bagaimana skenario pembelajaran diterapkan di berbagai jenjang, TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, menganalisis kebutuhan belajar murid pada setiap jenjang, mengidentifikasi praktik baik dan strategi efektif, juga menyesuaikan teknik pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid di setiap jenjang, meningkatkan keterampilan kolaborasi, dan mengadaptasi pengembangan ide. Yang kedua, feelings atau perasaan. Selama mempelajari modul 2.1 ini, saya merasa sangat bersemangat dan antusias. Saya semakin mendalami dan memantapkan pengetahuan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan berbagai skenario pembelajaran berdiferensiasi yang dianalisis, saya terinspirasi dan semakin siap untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas saya. Saya menyadari pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan serta potensi setiap murid, meskipun tantangan dalam mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi tidak mudah. Namun, saya merasa semangat untuk terus belajar dan beradaptasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Selama mempelajari modul 2.1 ini, saya memperoleh banyak pembelajaran, antara lain pentingnya memahami keberagaman murid, memilih strategi diferensiasi yang efektif, menyusun perencanaan modul ajar diferensiasi yang efektif pula, kolaborasi dengan rekan guru dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi, kesadaran akan tantangan dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi, dan menyadari bahwa setiap murid itu unik dengan kecerdasannya masing-masing. Refleksi tahap keempat yaitu future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1 ini, saya akan mengenali kebutuhan dan karakteristik murid dengan melakukan asesmen awal sebelum pembelajaran dimulai, agar pembelajaran yang saya rancang bisa memenuhi kebutuhan murid saya. Lalu merancang pembelajaran yang fleksibel dengan menyediakan beberapa media, tugas, serta metode pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan potensi murid.
Selanjutnya, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan bahan ajar yang bervariasi sesuai kebutuhan mereka, audio, audiovisual, dan visual, serta memberi kebebasan kepada murid untuk memilih cara mereka menunjukkan pemahaman. Selain itu, saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang student center, melakukan refleksi, dan meminta umpan balik teman sejawat setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 saya. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak.